Shalom. Dari studio kantor Gereja Masehiat hari ke-7 daerah Conference Minahasa. Kita bertemu lagi dalam program Bertumbuh dalam Kasih-Nya. Kita akan mempelajari pelajaran sekolah Sabat, pelajaran yang ketiga. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami membutuhkan kuasa Roh Kudus untuk menuntun kami ketika kami belajar firman-Mu lewat pelajaran sekolah Sabat. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara-saudara, pelajaran sekolah Sabat kita pada pelajaran yang ketiga ini adalah judulnya membagikan atau dikatakan adalah panggilan Allah untuk misi. Panggilan Allah untuk misi. Mari kita lihat pelajaran yang ketiga adalah panggilan Allah untuk misi. Ayat yang diangkat dalam Kisah pasal 1 ayat 8. Ayat ini berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Nah mari kita lihat pelajaran yang ada dalam pelajaran yang ketiga ini. Di mana bagaimana setelah air bah besar, Allah memberikan umat manusia kesempatan kedua dan memberi mereka petunjuk khusus dalam Kejadian pasal 9 ayat yang pertama. Jadi seluruh bumi harus dipenuhi dengan pengetahuan tentang Allah dan semua orang harus menantikan kedatangan juru selamat. Dalam pelajaran ini memberikan pelajaran di mana bagaimana mengingat kegagalan dan mengikuti instruksi-instruksinya. Allah memanggil berbagai orang untuk memenuhi misi memberitakan pekabaran keselamatan. Nah kalau kita melihat saudara-saudara, poin-poin yang ada dalam pelajaran ini yaitu poin besarnya panggilan Allah untuk misi. Kemudian yang kedua adalah memenuhi misi. Dari pelajaran-pelajaran ini kita akan belajar alasan menolak misi, tujuan dari misi, teladan Abraham keluar dari zona nyaman, dari mana memulainya. Nah, panggilan Allah untuk misi, apa yang dikatakan dalam pelajaran ini? Ayat yang diangkat dalam Kejadian pasal 11, ayat yang keempat. Ayat ini berkata juga kepada mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dalam sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Kejadian 11 ayat yang keempat. Saudara-saudara, dalam poin-poin ini di mana perintah Allah itu sangat jelas. Mengatakan bahwa penuhilah bumi. Mereka tidak mau menaati Allah dengan menyebar ke seluruh bumi. Apalagi dalam poin ini mereka tidak mempercayai janji Allah untuk tidak mengirimkan banjir baru. Apalagi mereka percaya pada upaya keselamatan mereka sendiri. Dan mereka ingin memperoleh ketenaran atau cari nama. Mereka bersatu dalam tujuan. Mereka telah menciptakan zona nyaman dan merasa senang di dalamnya. Saudara-saudara, tujuan dari misi ini adalah dalam Kejadian 12 ayat 2 berkata, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namanya masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Kemudian kita melihat bahwa bagaimana pelajaran-pelajaran ini yang dijelaskan dalam poin-poin di mana Allah mempunyai rencana khusus bagi umat manusia. Dia berjanji untuk menyelamatkan kita dari dosa. Dia memilih keturunan Abraham. Dia memilih keturunan Yakub, Yehuda dan Daud. Dia mengumumkan tempat kelahiran juru selamat. Dia menunjukkan tanggal pasti kemunculannya. Dan akhirnya janji itu digenapi di dalam Yesus. Saudara-saudara, dalam pelajaran berikut ini kita melihat bagaimana memenuhi janji itu. Dalam poin di mana teladan Abraham, apa yang ditunjukkan dalam Kejadian pasal 12 ayat yang kelima. Di mana Abraham membawa Sarai, istrinya dan Lot anak saudaranya. Berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Nah apa yang terjadi dalam poin pelajaran ini yaitu teladan Abraham. Allah mengutus Anda untuk memenuhi misinya. Anda mungkin gagal atau membuat kesalahan pada suatu saat, namun dia sabar dan penuh belas kasihan
ini memulihkan Anda dan terus mengandalkan Anda. Meninggalkan zona nyaman. Dalam poin ini saudara-saudara mengatakan bahwa di mana Petrus sendiri percaya bahwa memberitakan Injil kepada orang bukan Yahudi adalah satu kekejian sehingga Allah harus melakukan mujizat kepadanya. Jadi seperti Petrus, terkadang kita harus mengesampingkan kenyamanan kita atau perasaan dan pendapat pribadi kita agar dapat memenuhi misi yang Allah berikan kepada kita. Kita melihat dalam poin selanjutnya, dari mana memulainya? Ya, dari mana memulainya? Misinya adalah menjadi saksi Yesus, ya, menjadi saksi untuk Yesus, yaitu dengan menceritakan apa yang telah kami lihat dan apa yang telah kami dengar. Kisah 1 ayat 8 di dalam poin ini mengatakan bahwa memberikan kita pedoman. Selanjutnya kita harus memperluas wilayah itu. Dan untuk memperluas diri kita ke orang-orang yang tidak terlalu kita percayai. Bahkan mereka yang tidak kita sukai. Jadi ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita mungkin dipanggil untuk melintasi batas-batas fisik, budaya, etnis, dan lain sebagainya. Biasanya sampai ke ujung bumi. Dan itu adalah batasannya. Ada satu kutipan, tulisan, pena inspirasi mengatakan, dengan bantuan Allah, setiap orang percaya dapat melihat di mana ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Ketika kehendak manusia bekerja sama dengan kehendak Allah, Ia menjadi maha kuasa dan pekerja dapat menciptakan peluang. Jika engkau bekerja dengan sungguh-sungguh, jalan akan dibuka. Jalan akan terbuka di hadapanmu untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Bersandarlah pada tangan ilahi untuk mendapatkan hikmat. Terdapat di dalam Our High Calling Oktober 19. Saudara-saudara, tantangan yang memberikan kepada kita dalam hidup kita. Ketika kita banyak hambatan, banyak halangan menghalangi kita dalam pekerjaan Tuhan, dalam penginjilan ini. Mari kita minta kuasa Tuhan. Kita minta kuasa Roh Kudus untuk memampukan kita melayani Tuhan lewat misi pelayanan yang Tuhan percayakan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kekal yang ada di sorga, kiranya lewat pelajaran sekolah sahabat ini memberikan kekuatan iman dan pembaharuan dalam hidup kami, agar misi yang Tuhan percayakan untuk kami laksanakan boleh berjalan dengan baik, menyiapkan jiwa-jiwa, dan ketika Tuhan datang kami boleh berada bersama-sama di dalam kerajaan sorga. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.